قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah untuk taufik, petunjuk, hidayah yang Allah berikan sehingga di malam yang penuh kemuliaan ini kita berjumpa kembali mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan hak Allah atas hambanya, yaitu mentauhidkan Allah tanpa mensyirikkan sedikit pun dirinya dengan sesuatu apapun, dan hak hamba atas Rabbnya untuk tidak mengazab siapapun yang mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah senantiasa mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya memotivasi jamaah kaum muslimin untuk belajar ilmu tauhid ini dengan satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Abu Hurairah yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Siapa yang paling bahagia nanti besok di hari kiamat dengan syafaatmu ya Rasulullah? Yang paling senang, yang paling beruntung, yang paling bahagia besok di hari kiamat dengan syafaatnya baginda Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Hurairah, la adhunnu yas'aluni ahadun anhu ghairaka ya Abu Hurairah." Aku yakin betul, kata baginda Rasul, tidak mungkin ada seorang pun yang bertanya tentang hal seperti ini melainkan dirimu. Hal mungkin orang lain tanya. Yang bertanya tentang pertanyaan besar seperti ini butuh orang-orang yang berjiwa besar seperti diri. Apa kata Rasul? "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi." Siapa orang paling bahagia dengan syafaatnya baginda Rasul? Bukan keturunannya baginda Rasul, bukan darah dagingnya baginda Rasul, bukan orang yang mendakwakan syafaatnya baginda Rasul. Yang paling beruntung, paling bahagia dengan syafaatnya baginda Rasul yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan liwajhi, dengan penuh keikhlasan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah kaum muslimin yang sedang kita kaji dan sedang kita pelajari, yaitu kitab Tauhid fi Dha'i Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
kitab tauhid dari sudut pandang akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya juga saya sedikit menjelaskan kenapa harus Al-Imam Asy-Syafi'i. Di sini di muqaddimah kitab ini, pengarang kitab kita mengatakan fa ma'rifatu aqidati hadzal imam al-kabir fil haqiqah ma'rifatul i'tiqad alladhi jara alaihi sahabah. Ketika Anda tahu bagaimana akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, pada hakikatnya akidah beliau adalah representatif akidah generasi salaf. Akidahnya para sahabat. Tahu akidahnya Imam Syafi'i sama halnya seperti kita tahu akidahnya para sahabat baginda Rasul. Beliau dari kurun al-mufaddalah, generasi yang sudah ditazkiyah oleh baginda Rasul. Generasi terbaik. Abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, dan beliau dari awal abad 3 Hijriah. Coba berikan imam-imam lain yang jadi referensi akidah kita hari ini. Siapa dari mereka yang berasal dari kurun mufaddalah, generasi terbaik yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akidah kita jamaah kaum muslimin ini secara tidak langsung adalah akidah yang Allah inginkan, akidah yang diinginkan oleh baginda Rasul, akidah yang diyakini oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya balik, kenapa harus akidah mereka? Imam Ibnul Qayyim termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Beliau mengatakan, fa innahum syahadu tanzil. Yang membedakan kita dengan mereka apa? Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Al-Quran diturunkan, mereka menyaksikan. Sebuah ucapan bisa jadi berbeda maknanya, dipahami oleh orang yang menyaksikan ketika ucapan itu keluar, dengan orang yang tidak menyaksikan ucapan itu diturunkan. Syahadu tanzil. Sahabat Rasul yang melihat turunnya wahyu, membersamai baginda Rasul terhadap hadis-hadis Rasulullah. Wa afsahuna lisanan. Didukung lagi mereka yang paling fasih terhadap bahasa wahyu, lughah al-Arabiyyah, bahasa Arab. Siapa fasih? Mereka lebih fasih. Wa atharuna qalban. Siapa lebih bersih hatinya? Siapa lebih suci jiwanya ketika menerima wahyu? Generasi mutakhallifin, khalaf, ataupun para ulama salaf? Pasti kita akan mengatakan mereka lebih suci dan lebih bersih hati mereka. Wa akalluna takallufan, kata Imam Ibnu Taimiyah. Orang itu tidak suka ribut, hana galak berat-berat. Maka akidah kita ini akidah yang ringan. Akidah Quran itu akidah ringan. Akidah hadis itu akidah ringan. Ada berat-berat, Pak. Anda bisa mencari majlis akidah lain, majlis tauhid lain. Pernah saya tanyakan itu. Na laga ke syara, laga tak usah, luar biasa, mantap. Na mufhum? Golong sah. Mufhum golong. Apa fungsi dari majlis akidah kalau kita tidak memahami intisari tauhid dan akidah? Akalluna takallufan. Mereka tidak suka yang berat-berat. Maka akidah kita ringan jamaah. Akidah itu ibarat dalil dan masalah. Apa yang harus kita yakini? Sumbernya apa? Masalah itu apa yang harus kita yakini? Dalilnya mana? Wahyu Allahnya yang mana? Hadis baginda Rasul yang mana? Dari situ beranjak akidah dan tauhid yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana saya sebutkan di pertemuan yang lalu, kana Syafi'i atba'una lil athar. Imam Syafi'i itu
orang yang paling gigih di antara kami dalam mengikuti khabar-khabar wahyu. Mengikuti hadis, mengikuti Quran, mengikuti pandangan para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Beliau orang paling gigih mencari riwayat. Itu jamaah kaum muslimin yang menjadikan alasan kenapa kita memilih ungkapan dan pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan pembahasan dan kitab tauhid akidah kita. Semoga Allah memberkati dan semoga Allah memberikan kita kelapangan ilmu, membuka kepada kita pintu taufik dan hidayah dengan mengkaji tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Bab kata muallif rahimahullah, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Masih di pembahasan yang sama sebelumnya, yaitu bab keutamaan mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, dan apa yang bisa menggugurkan dari dosa-dosa. Ayat pertama yang sudah kita bacakan jamaah kaum muslimin itu Quran surat Al-An'am ayat 82. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang yang beriman, kata Allah, lam yalbisu, tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Datang para sahabat bertanya, zalim itu apakah zalim terhadap makhluk? Rasul mengatakan, laisa kadza, bukan seperti itu yang dimaksud oleh Allah. Tapi zalim yang dimaksud itu adalah zalim yang disebutkan dalam Quran surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang nyata, zalim yang besar. Rupanya syirik yang dimaksud. Yang merealisasikan tauhid, memurnikan tauhid, tidak mengkotori tauhidnya dengan segala bentuk kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Ambil ayat ini jamaah. Kita bukan kolektor ilmu, mengumpulkan informasi tapi sapat puyangna. Tapi kita orang yang menjadikan petunjuk Allah, petunjuk Rasul itu sebagai petunjuk di dalam diri kita. Amalkan. Murnikan tauhid. Bersihkan tauhid. Maka Anda berhak mendapatkan al-amnu. Al-amnul mutlaq lil imanil mutlaq, kata para ulama. Sesuai tingkat iman Anda itu, Anda dapatkan tingkat keamanan dan petunjuk. Bertambah tauhid Anda, bertambah aman. Sempurna tauhid Anda, sempurna aman, sempurna petunjuk. Berkurang aman, berkurang petunjuk. Saya perintahkan kemarin, coba kembali ke Quran surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang penting sembah Allah saja, murnikan sembah untuk Allah. Tauhid itu hakikatnya tahriru al-ubudiyah lima siwallah. Murnikan kehambaan kita, kepatuhan kita hanya untuk Allah. Dari semua kehambaan-kehambaan yang ada, jadikan itu semuanya untuk Allah. Al-ubudiyah lillahi mutlaqah. Ubudiyah kita, kehambaan kita murni untuk Allah. Maka Anda akan mendapatkan rasa keamanan, rasa kenyamanan, dan selalu berada dalam petunjuk. Sedikit berkurang aman, berkurang nyaman, berkurang petunjuk. Begitu seterusnya jamaah. Dia main dia. Yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita upayakan. Kita hidup di zaman kehambaan kita itu sudah kita obral kepada makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Hati kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, tidak nyaman, gersang Pak.
Kalau kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah, takut terhadap jiwa kita sendiri. Takut terhadap rezeki kita. Takut terhadap takdir Allah. Takut kita. Dulu di zaman tabi'in, tadi pagi saya baca pernyataan Imam Ibnu Sirin. Kata beliau, diharamkan orang di rumah itu mentakar gandum yang ada di rumahnya. Dia ambil mud, dia takar-takar gandum. Ini gandum sisa 3 mud lagi. Gaji bulan depan baru masuk. Dia takar lagi, nanti datang lagi. Mungkin kita tertawa perilaku seperti ini. Ada orang yang melakukan itu. Takut terhadap rezekinya. Padahal kita tiap hari cek saldo, Pak. Buka HP cek saldo, mobile banking cek saldo, gaji tai tambang cek saldo, bengah cek saldo, siang cek saldo, malam cek saldo. Itu sama dengan mentakar, itu haram. Para ulama mengatakan itu setidaknya makruh, tapi Imam Ibnu Sirin berlebihan dalam mengungkapkan. Ini ketakutan seperti ini penuh di dalam hati kita. Jiwa kita penuh dengan ketakutan ini. Kemana kita pergi takut? Takut anak. Takut terhadap rezeki anak. Takut terhadap rezeki kita sendiri. Coba kalau Anda bertauhid, memurnikan tauhid karena Allah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau betul kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, la ruziktum kama ruzika tayr. Dikasih contoh sama Rasul, binatang paling lemah, Pak. Tenaga enggak ada, tulangnya rapuh. Tayr, burung. Kalian akan diberi rezeki seperti diberikan kepada burung yang lemah. Pernah lihat burung menyimpan makanan untuk besok? Pernah kita lihat burung menyimpan? Tikus itu. Perilaku kita perilaku tikus, kubah makanan. Uang di tangan takut. Itu ciri nilai-nilai tauhid itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, jamaah kaum muslimin, lahumul amnu. Kalian dapat keamanan itu. Nggak ada keamanan tanpa tauhid. Nggak mungkin dapat keamanan tanpa tauhid. Tidak mungkin. Ini pelajaran saya dapatkan tadi pagi dengan guru kami. Ya muhajir, kata beliau, muhajir, tidak mungkin antum bisa mengeluarkan satu anak berakhlak, satu anak baik, saleh, kalau antum tidak tanamkan pendidikan tauhid. Itu seperti terpukul saya dengar itu, Pak. Saya berpikir kita sudah mengolah kurikulum dengan beragam cara kita olah. Kita berpikir pendekatan ini, pendekatan itu mampu melahirkan generasi saleh. Tapi hari ini kita sangat yakin tanpa tauhid tidak ada saleh. Di kajian ke depan anaknya diambil, dibawa. Istrinya diajak. Keluarga nepakatkan. Sehingga nilai tauhid itu, keamanan yang dijanjikan dalam Quran surat Al-An'am 82 itu bisa dirasakan dalam skala keluarga. Kita ajak pemerintah kita juga. Yuk mari sama-sama kita bumikan tauhid. Kita didik generasi bertauhid. Sehingga keamanan itu bisa kita rasakan dalam skala yang lebih luas. Ini solusi segalanya jamaah, dan ini adalah solusi hidayah. Kita sering mendengar hadis baginda Rasul yang menyebutkan Quran surat Al-Kahfi itu sebagai penangkal fitnah, penangkal ujian, penangkal cobaan. Coba buka Quran surat Al-Kahfi, Allah tutup ayatnya dengan apa? Qul innama ana basyarum mislukum. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, engkau itu manusia sama seperti mereka. Dilahirkan dari sperma juga.
tumbuh dari kecil seperti mereka juga. Yang membedakanmu apa? Innama uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku tauhid. La ilaha illallah. Itu yang membedakan baginda Rasul. Itu yang membuat baginda Rasul wafat hari ini, meninggalkan di belakang beliau tidak kurang 1000 pemimpin. Umat ini enggak meraba-raba setelah wafatnya baginda Rasul. Enggak meraba-raba sana sini. 1000 pemimpin siap. Panglima perang ada, khalifah siap, gubernur-gubernur di daerah siap. Didikan baginda Rasul apa kurikulumnya? Kalau bukan kurikulum tauhid. Turun di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang sudah beriman puluhan tahun, tapi masih turun ayat perintah untuk kembali beriman. Ini namanya upgrade tauhid, upgrade akidah kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang sudah beriman. Aminu kata Allah. Beriman kembali. Dan mungkin ayat itu juga yang harus kita bacakan kepada kita juga. Aminu. Beriman lagi. Beriman lagi terhadap kitab Allah. Beriman lagi terhadap Allah. Pelajari keagungan nama Allah, keagungan sifat Allah. Pelajari itu. Dan itu adalah miftah dari sa'adah. Kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kalau ada juru selamat dalam akidah kita, juru selamat kita itu tauhid. Sebab diberikan syafaat. Sebab Anda tidak kekal abadi di dalam neraka atau bahkan sedikit pun tidak merasakan azabnya neraka. Tauhid. Sebab keberuntungan kita, tauhid. Sebab baiknya generasi muslim, tauhid. Ketika Anda mencari lembaga pendidikan untuk anak pun, Anda harus mempertanyakan apa kurikulum tauhidnya. Berapa kitab yang dipelajari? Siapa yang mengajarkan tauhid bagi anak kita di sekolah-sekolah mereka? Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan hadis dari baginda Rasul, hadis Ubadah ibnu Samit, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan Muhammad itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasul. Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhin min. Dan kalimat Allah, maksud kalimat Allah ini para ulama kita menjelaskan, Isa itu sama seperti Adam, lahir, diciptakan dengan kata Allah kun fayakun. Inna masalu Isa indallah kama masali Adam, dalam Quran disebutkan Isa itu seperti Adam. Allah mengatakan kun fayakun. Wa ruhum minhu. Dan Isa itu adalah ruhnya ruh Allah yang ditiupkan kepadanya. Dalam beberapa hadis kita dapati sirahnya itu dalam bentuk idhafah. Min ruhihi, dari ruhnya Allah. Dulu zaman Imam Ibnul Qayyim, orang Nasrani berdalil dengan hadis itu untuk menguatkan akidah mereka kalau Isa itu anak Allah, karena ruhnya Allah. Maka kalau kata Imam Ibnul Qayyim, kekeliruan Nasrani sama seperti kekeliruan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ketika mereka tidak bisa membedakan kalam Allah itu. Jadi kata idhafah ini sebagai pengetahuan kita, satu kata yang disematkan, diidhafahkan kalau bahasa Arabnya. Kalau benda itu bisa berdiri sendiri, maka benda itu adalah makhluk yang dinisbatkan kepada Allah penciptanya. Misalnya kita mengatakan Baitullah, bukan sifat Allah.
tapi itu adalah makhluk, rumah. Disematkan kepada Allah sebagai bentuk tasyrif, pemuliaan. Abdullah, ruh Allah. Isa itu ruh Allah. Itu bentuknya tasyrif. Kecuali sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu bukan makhluk yang disematkan. Seperti kita mengatakan kalam Allah. Kalam Allah. Nggak mungkin kalam itu makhluk. Karena kalam tidak bisa berdiri sendiri seperti Baitullah. Isa itu ruh Allah. Wal jannatu haqqun. Kemudian dia meyakini surga itu ada dan pasti. Kita yakin itu surga ada. Sudah Allah ciptakan? Sudah. Makin Allah hias sampai nanti di hari kiamat kelak. Surga sudah ada. Ketika Anda bertasbih ditambah pepohonan di dalam surga, itu makin dihias sampai hari kiamat kelak. Wan naru haqqun, dan neraka itu ada. Neraka itu pasti. Adkhalahul jannata ala makana minal amal, maka orang itu berhak mendapatkan surganya Allah sesuai dengan kadar amal mereka. Rupanya amal juga tidak terpisahkan dari akidah dan tauhid. Itu akidahnya Ahlus Sunnah. Iman itu bukan cuma sebatas keyakinan, bukan cuma sebatas ucapan lisan, tapi diikuti dengan amal. Rukun iman, amal. Keberuntungan Anda akan ditentukan nantinya ala makana minal amal, sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kemudian beliau melanjutkan dengan hadis Itban radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Para sahabat ketika Rasul mensabdakan hadis ini, mereka loncat kegirangan. Saba ala Rasulillah. Saba itu loncat kegembiraan. Tidak tahu mereka bagaimana mengekspresikan kegembiraan. Rupanya ketika kita melihat sababul wurudnya, riwayah Imam Al-Bukhari, Itban ini sahabat baginda Rasul, mengundang baginda Rasul ke rumah barunya untuk menentukan di mana tempat salat, musalla di rumah. Jadi diundang baginda Rasul, dibuat makanan. Rasul disuruh pilih di mana tempat yang cocok untuk salat. Di sini secara tidak langsung kalau kita baca kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ada anjuran membuat tempat khusus musalla di dalam rumah. Sehingga terjaga kesuciannya, lebih tentram dan lebih aman untuk orang yang salat, apalagi tempatnya memang sudah dikhususkan. Dan ini jarang kita lakukan. Tayuhana pak yang na juta tembayang pak. Kadang di kamar anak, kabar di kamar ini, belum tentu itu bebas dari najis. Di sini ada anjuran, Anda bangun rumah baru. Kalau di zaman baginda Rasul, mereka mengundang baginda Rasul untuk menentukan arah kiblat dan juga untuk memilih tempat yang paling bagus sebagai musalla, tempat salat. Rupanya para sahabat tetangganya Itban ini, ketika mendengar kedatangan baginda Rasul, mereka bergerumun mendatangi rumahnya Itban. Itu Rasulullah mandu sahabat. Berkumpul mereka. Sedang mereka berbicara, tiba-tiba mereka tidak melihat salah satu sahabat baginda Rasul yang rumahnya tidak jauh dari rumah Itban. Namanya Malik ibnu Dukshan. Ena Malik. Rasul bertanya, Malik mana? Ini ciri khas baginda Rasul. Yatafaqqadu ahwalu ashabihi. Rasul itu punya sahabat, beliau mencari-cari sahabatnya. Si fulan mana? Si fulan mana?
Imam salat dianjurkan seperti itu, menoleh ke belakang melihat siapa yang tidak hadir. Mana si fulan? Si fulan mana itu? Tafakkud ahwali ashabi. Rupanya tiba-tiba ada satu dari mereka mengatakan, Malik itu la arahu illa munafik. Dia tidak lebih hanya seorang munafik. Semua datang menyambut baginda Rasul, dia tidak datang. La arahu illa munafik. Aku tidak melihat dia melebihi dari seorang munafik. Ini tingkah laku kita hari ini, Pak. Hukumi orang bagah tak coba. Belum apapun sudah hukum, keluar hukum fulan. Satu hasabu yaumal qiyamah. Itu akan dihisab. Anda untung tidak, rugi pasti itu. Dia tiba-tiba mengatakan, ya Rasul, kullu yantadhiru, semua menunggu kedatanganmu. Malik tidak datang. Aku tidak melihat dia melebihi seorang munafik. Kata para ulama kita, Malik ini sahabat Rasul yang mulia. Ikut serta dalam perang Badar. Berarti orang sudah dijamin. Masuk surganya terjamin. Badriyun. Kalau punya dosa pasti Allah ampunkan. Cuma kesalahan Malik ini satu saja. Dia suka duduk dengan orang-orang munafik. Hana galak tapi duduk tetap. Sebatas JPI, sebatas ini, sebatas itu. Dia tidak setuju dengan pandangan mereka, mengingkari mereka, tapi duduk dengan mereka. Dan itu para ulama kita mengatakan, itu bahayanya duduk dengan orang yang salah. Setidaknya Anda akan dicurigai sebagai orang yang salah seperti kawan duduk kita itu. Maka jaga-jaga juga kita duduk dengan siapa. Ada dulu yang mengatakan, Ustaz muhajirnya hana jelaki je geduk nganti fulan. Bisa jadi. Maka kita jauhi itu tempat raibah, kata para ulama, tempat-tempat yang memunculkan keraguan. Tiba-tiba baginda Rasul mengatakan, la wallah, tidak mungkin Malik itu munafik. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia mengatakan, la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah. Kemudian baginda Rasul mengatakan, fa innallaha, Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nari, mengharamkan neraka, man qala la ilaha illallah, bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh, dan mencari dengan ucapannya itu wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada sisa waktu? Masih? Barangkali kalau ada yang patut kita diskusikan, sekiranya satu pertanyaan, kita akan coba mengkhususkan di akhir kajian untuk selalu membuka forum diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita persilakan jamaah. Tidak ada? Ahli tauhid semuanya, Masya Allah. Masya Allah, ahli tauhid. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.